Kita sekarang berada di SPN Polda DIY Selo Pamioro ini bersama Pak Nur, KSPN, dan Pak Teguh sebagai Karobindiklat. Kita sore ini bincang-bincang kaitan dengan masalah ketahanan pangan. Nah, ini saya berpikir begini, Pak Teguh sama Pak Nur, kayaknya kita perlu menggerakkan yang namanya gerakan moral dan gerakan sosial ketahanan pangan. Ini mulai dari Lemdik, dari satuan pendidikan. Karena ini pendidikan ini melatih mereka untuk terbiasa atau menjadi habitus untuk peduli terhadap pangan. Ini kalau kita mengatakan wong urip kudu mangan, kebertahanan daya tahan kita ini satu madang. Orang madang tidak bisa, harus makan. Tetapi kalau kita semua beli dan kita tidak siap, ini juga berbahaya. Maka menjadi biasa. Nah, pertanyaannya, saya hari ini mau bincang-bincang ketahanan pangan dari rumah kita. Semua dari rumah kita. Artinya bukan kita menjadi halangan, tapi kita peduli terhadap pangan dan tidak menyia-nyiakan pangan. Tidak membuang makanan, tidak makan berlebihan, karena membuang makanan ini sama saja merampas atau merampok hak orang miskin. Pembelaan polisi pada pangan adalah pada kemanusiaan. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Nur, ini sebagai KSPN Selo Pamioro, kira-kira lahan-lahan yang ada di ini sudah diberdayakan untuk apa aja, Pak? Baik, untuk lahan-lahan yang ada di sekitar SPN bisa saya gunakan khususnya untuk tanah-tanah yang sudah lahan tibur, sudah kita manfaat, kita gunakan dengan menanam-nanam kayak palawija. Palawija sudah ditanam di sini? Sudah ditanam, alhamdulillah sudah ditanam dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya ya? Sekitarnya, khususnya di SPN Selo Pamioro. Nah, di Selo Pamioro ini kalau musim kemarau katanya airnya juga sulit ya? Betul. Jadi SPN berusaha dan berupaya dengan mengadakan pelaksanaan sumur bor dan membangun RO yang ada di SPN apabila musim kemarau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Airnya cukup? Airnya sangat cukup, sampai musim kemarau nggak akan habis. Bisa membagi-bagi ya, Pak? Bisa dibagi, malah kita mengantarkan di masyarakat. Untuk orang-orang yang orang sudah tua, yang sudah tidak mampu ini kita antarkan? Kita antarkan. Nah, Pak Nur, kita ini kadang-kadang kan merasa apa ya, gampang. Nah, itu yang nggak boleh ya, menganggap sepele hal-hal yang kaitan pangan, membuang makan, makanan sisa-sisa, makan selalu sisa. Nah, terus kita ini selalu nggak peduli terhadap masalah kemanusiaan. Nah, Pak Nur, bagaimana membiasakan ngajari mereka nih, ngajari orang-orang ini mau peduli? Karena kan biasanya, loh polisi gaweannya gudupi kok. Jadi dari personil kita sendiri yang mau, yang sudah mau, bisa atau yang sudah biasa gitu ya. Sudah biasa, apalagi setiap seminggu 2 kali untuk mempersiapkan daripada personil turun ke lapangan. Turun ke lapangan ngecek lahan-lahan kita yang sudah ada. Pak Nur, juga ada ternak nggak? Ada yang dibina oleh personil kita, terutama kelompok tani sekitarnya ya. Siap. Mungkin gadoke, kalau sini gadoke untuk sapi, kambing. Kalau saya lihat juga lahan kita nih Pak Teguh, kayaknya nek tanduri kolonjono rumput gajah itu tukul. Nah, menurut Pak Teguh gimana kalau kalian kayak gini? Ya. Mohon izin, Prof. Saya jadi ingat. Kebetulan kita di Selo Pamioro kan kental sekali dengan filosofi Jawa ya. Sopo sing gelem obah mama. Sopo sing obah mama. Nah, ini filosofinya sangat tinggi sekali. Kalau saya sudah berkeliling beberapa tempat SPN, itu selalu ada lahan yang menurut saya bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung ketahanan pangan ini, nggak usah jauh-jauh dari lingkungan kita yang paling kecil saja. Tadi ada istilah nggaduhke, atau mungkin kita menjalin kerjasama atau berhubungan dengan masyarakat setempat, kita bisa
memanfaatkan lahan yang masih ada. Meskipun dalam hal ini kita tidak punya keahlian, tapi Berarti masyarakat punya tidak hanya keahlian. lahan, tapi juga warga sekitar. Betul sekali. Karena Nah. ketahanan pangan tujuannya untuk siapa? Kan bukan untuk diri kita sendiri. Ibaratnya gini, kita juga harus peduli mengingatkan. Nah, tapi kalau cuma hanya upacara saja untuk buat apa? Kita tidak hanya seremonial. Iya. Tadi apa katakan yang dipuji Bimas? Datang, berbuat, bermanfaat. Nah, artinya datanglah berbuat dan membawa manfaat. Semua dimulai dari hal yang kecil. Semua dimulai dari apa yang boleh dikatakan ya yang sederhana, yang kita mampu. Ibaratnya pangan kuwi ana saka omah, dari rumah kita. Gerakan moral dan gerakan sosial ini dibangun dari. Dan pendidikan menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran. Karena ini penyadaran. Nah, kesadaran ini saya kira sangat luar biasa ya untuk membangun pangan. Pangan itu bukan hanya panganan ya, tetapi kita bagaimana memberdayakan lingkungan, air, udara, masyarakat sekitar kita untuk selalu siap dalam kondisi apapun. Nah, mungkin Pak Teguh, saya punya pikiran Sadi kita tuh jadi ikon atau sumber lumbung pangan piye? Saya sangat setuju sekali, Prof. Karena di sini peluangnya itu sangat besar. Lahan ada tersedia, Orangnya personelnya ada. juga ada, waktu untuk belajar juga ada, dan kita juga sudah bisa melakukan kerjasama sekaligus merangkul lingkungan. Jadi semuanya saya rasa bisa kita mulai dari lembaga pendidikan. Kalau perlu pendidikan. kita Nah, pendidikan gelurakan kita mulai dari lembaga gelurakan dari pendidikan. ini. Pendidikan ini lembaga Sadik ini omah, ajak semua, morai ini rumah kita. Dan kita mulai peduli jadikan tempat pendidikan ini menjadi merubah mindset, mentransformasi untuk peka, peduli dan berbelarasa akan pangan. Baik itu yang berupa pertanian, perkebunan, lingkungan alam, peternakan, perikanan, bahkan semua ini kita juga peduli untuk gizi karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Dan pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa.